Sebelumnya di Koroshi Ai episode pertama, Song yang sedang membunuh targetnya dibuntuti oleh Chatou yang juga mengincarnya. Sontak saja pertarungan di antara mereka terjadi. Namun Chatou berhasil dilumpuhkan oleh Song. Dari sinilah Song mulai memperhatikan semua gerak-gerik Chatou termasuk mencari tahu target incaran Chatou selanjutnya. Chatou diberitahu bahwa Song adalah pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Dia diincar oleh 20 lebih organisasi pemburu hadiah. Song membuat kesepakatan dengan Chatou akan menyerahkan target yang sudah ditangkap olehnya dengan syarat, Chatou mau berkencan dengannya di malam Natal. Saat mengantar Chatou ke stasiun, atasannya Euripides pun menyaksikan kejadian itu. Saat hendak berpisah, Song memeluk Chatou dan berkata, aromamu tidak menggangguku. Semua orang beraroma busuk bagiku. Entah kenapa hanya aromamu yang tidak masalah. Kita masuk ke episode 2, di mana episode kali ini berjudul Target. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Di atas kereta, Chatou masih kepikiran oleh sentuhan yang diberikan oleh Song. Begitu juga Song yang selalu mencium aroma tangan yang ia gunakan menyentuh Chatou. Aduh, lagi dimabuk asmara nih. Tanpa disadari oleh Song, ternyata di perjalanan pulang itu dia dimata-matai oleh seorang pria misterius. Siapa sangka kau punya waktu untuk menggoda wanita? Apa kau sudah berubah riang, ha? Ucap pria misterius tersebut. Keesokan harinya di kantor Rizlan, Euripides masih kepikiran dengan apa yang dia lihat tadi malam. Mencoba berpikir positif kalau itu bukan Chatou dan Song. Lagi pula, mana mungkin Song seberani itu muncul di tengah kota. Sin beralih ke Chatou. Ia menuju tempat di mana Song menyekap tawanan yang hendak ia berikan pada Chatou. Song berkata ini sudah lewat beberapa hari. Mungkin sudah ada lalat. Namun Chatou sama sekali tidak mempedulikan ucapan Song. Sementara itu, ternyata Song juga sedang menjalankan tugasnya. Targetnya adalah klien yang meminta Chatou dan Euripides untuk membunuhnya. Beralih ke tempat Chatou. Ia menerima telepon dari Euripides bahwa kliennya telah dibunuh. Namun Euripides belum tahu siapa pembunuhnya. Euripides juga menyuruh Chatou untuk segera kembali ke kantor. Di dalam perjalanan, ternyata Chatou diikuti oleh si pria misterius. Song mencoba menelpon, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba si pria misterius menyalip mobil Chatou dan menembakinya. Tembakannya juga mengenai ban depan yang membuat mobil hilang kendali. Meskipun begitu, Chatou berhasil menabrak si pria misterius hingga terjatuh. Di arah yang berlawanan, sebuah truk datang mendekat. Tidak mau terjadi tabrakan, akhirnya Chatou menjatuhkan mobilnya ke jurang. Di tempat berbeda, Song terus mencoba untuk menelpon Chatou. Perasaannya pun mulai tidak enak. Karena Chatou tidak pernah membiarkan teleponnya berdering lama. Jika tidak suka dia akan mematikannya. Sementara sopir truk yang berhenti mencoba membantu si pria misterius. Dia berpikir kalau pria ini adalah korban tabrak lari dari mobil yang dikendarai Chatou. Namun niat baiknya itu berbuah kematian di tangan pria gak jelas ini. Kembali ke tempat Chatou. Setelah sadar, ia berusaha keluar dari mobil tersebut. Tidak lama kemudian si pria misterius ini datang. Kau sangat beruntung ucapnya. Chatou berusaha melarikan diri dari pria ini. Tapi akhirnya ya kita tahulah. Tertangkap juga. Telepon milik Chatou kembali berdering. Pria ini pun mengangkat teleponnya namun tidak berbicara apa-apa. Song semakin curiga. Di telepon juga terdengar suara hujan. Lantas ia mengarahkan tembakannya ke atas untuk meyakinkan posisi Chatou. Yo, aku kasihan kepadamu. Kau mengalami semua ini gara-gara lelaki itu. Ucap pria misterius. Dan ternyata yang ditembaknya bukanlah Chatou, melainkan handphone milik Chatou. Tidak lama setelahnya, Song pun datang dan menemukan Chatou dalam keadaan tak sadarkan diri. Sementara itu Euripides sangat khawatir karena Chatou tak kunjung datang. Beralih ke Song dan Chatou. Song membawa Chatou ke sebuah penginapan. Chatou akhirnya tersadar. Apa semua ini ulahmu? Tanya Chatou.
Kau yakin berpikir seperti itu? Ucap Song. Lantas Song menanyakan apa yang terjadi. Chatou pun menceritakan apa yang barusan ia alami. Apa kau melihat wajahnya? Tanya Song. Kalau tidak salah ada tato di pipi kirinya, jawab Chatou. Tiba-tiba badan Chatou kembali panas. Song pun menyuruhnya untuk kembali istirahat. Namun lucunya Chatou malah mengira Song akan berbuat macam-macam. Hahaha. Setelah itu Song mencoba mereka ulang kejadian yang menimpa Chatou. Dari ia menemukan Chatou yang sudah tidak sadarkan diri, hingga handphone Chatou yang ditembak oleh pria misterius tersebut. Lantas Song teringat akan satu orang. Sementara itu di tengah kota, si pria misterius terlihat sedang jalan-jalan. Akan segera ku selesaikan. Tunggu saja Sunggusan. Sepertinya dia juga orang suruhan untuk membunuh Song. Dan episode 2 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.